Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Ridwan berharap mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tetap diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita atau rutinitas kita seperti biasa, di mana pada hari ini kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Nah, anak-anak yang cerdas, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa supaya pembelajaran kita nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan pemahaman. Nah, doa belajar kali ini akan dipimpin oleh teman kalian Satria Al-Ghifari dan Fatimah Az-Zahra. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 9, benda-benda di sekitar kita, pada subtema pertama, benda tunggal dan campuran, dan pada pembelajaran ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak yang cerdas, Lani dan teman-temannya memiliki kesukaan di bidang seni. Lani suka menyanyi, Dayu suka menari, sedangkan Udin, Beni, dan Siti suka menggambar. Nah, perbedaan itu bisa memperkaya pengetahuan mereka di bidang seni ya, anak-anak yang cerdas. Nah, meskipun berbeda ataupun beragam, mereka tetap hidup rukun. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan hidup rukun? Kemudian, apa saja contoh hidup rukun yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan dan perhatikan baik-baik penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke ya, anak-anak yang cerdas. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Nah, keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Anak-anak yang cerdas,
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita ya, yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak yang cerdas, walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Nah, bendera kebangsaan kita adalah merah putih, anak-anak yang cerdas. Nah, bendera merah putih kita ini sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Nah, anak-anak yang cerdas, perhatikan gambar ini ya. Nah, jadi ini gambar yang menunjukkan pakaian adat dari berbagai daerah. Nah, apa menurutmu kerukunan itu? Apakah gambar di atas mencerminkan kerukunan? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi gambar ini jelas ya menunjukkan kerukunan. Nah, karena pada gambar ini menunjukkan orang-orang yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Nah, terlihat juga mereka bergandengan tangan, anak-anak yang cerdas. Selain itu, mereka menunjukkan raut wajah senang dan ramah. Mereka saling menghargai keragaman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar ini menunjukkan kerukunan. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu, dan menolong. Nah, anak-anak yang cerdas, contoh hidup rukun di masyarakat diantaranya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika kita hidup dengan rukun. Nah, anak-anak yang cerdas, apa wujud perilakumu untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi perilaku yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita terapkan untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dengan bekerja bakti membersihkan lingkungan, maka otomatis akan terpupuk kerukunan ya, anak-anak yang cerdas. Nah, di situ ada persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, membantu tetangga yang mengadakan acara hajatan. Jadi misalnya ada tetangga kita yang akan mengadakan sebuah acara, misalnya acara pernikahan, akikah dan sebagainya, maka kita harus membantu tetangga kita. Kemudian yang ketiga, menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. Jadi ketika bertemu dengan tetangga di jalan, maka kita harus saling menyapa, anak-anak yang cerdas. Nah, kemudian yang keempat, menghargai tetangga yang berbeda agama. Hidup rukun juga harus diwujudkan antara umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama ya, anak-anak yang cerdas, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Banyak imbauan dan ajakan dari pemerintah untuk hidup rukun dan damai antar umat beragama. Anak-anak yang cerdas, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar poster ya yang berisi himbauan untuk selalu hidup rukun. Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Kerukunan Umat Beragama. Nah, lomba-lomba apa saja yang akan diselenggarakan anak-anak yang cerdas? Jadi di sini ada beberapa lomba ya. Jadi ada lomba fotografi, ada lomba video iklan layanan masyarakat,
ada lomba mobile aplikasi games, dan ada lomba mars dan himne kerukunan beragama. Nah, selain itu di sini diinformasikan bahwa kategori yang bisa ikut lomba yaitu pelajar, mahasiswa, dan untuk umum. Kemudian total hadiahnya itu ratusan juta anak-anakku yang cerdas. Nah, kemudian pendaftarannya gratis. Nah, anak-anak yang cerdas, berdasarkan gambar tadi, apakah gambar tersebut merupakan bentuk suatu iklan? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, jadi gambar tadi itu merupakan gambar iklan ya, anak-anak yang cerdas. Nah, iklan tersebut berisi pengumuman lomba. Nah, tujuan iklan tersebut untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mengikuti lomba. Nah, anak-anak yang cerdas, carilah iklan pada media cetak. Jadi kalian bisa cari di koran atau majalah. Kemudian tempelkan pada kolom berikut. Jadi kalian cari sebuah iklan ya di media cetak, kemudian gunting, setelah itu tempelkan pada buku kalian masing-masing. Nah, anak-anak yang cerdas, iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Berbagai alat musik pun seringkali ditawarkan melalui iklan. Alat musik apa saja yang kamu ketahui? Dapatkah kamu memainkan alat musik? Nah, mari mengenal alat musik melodis. Nah, anak-anak yang cerdas, alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Nah, ada beberapa contoh alat musik melodis anak-anak yang cerdas. Misalnya seruling atau pianika. Nah, berikut cara memainkan kedua alat musik tersebut. Nah, anak-anak yang cerdas, alat musik yang pertama yaitu seruling ya, atau recorder. Seruling recorder dimainkan dengan cara ditiup ya, anak-anak yang cerdas. Nah, hasil tiupan rata dan berbunyi tut ya, bukan hu. Jadi ketika memainkan seruling ya, meniup seruling itu bunyinya harus tut 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 ya, itu yang bunyi yang tepat. Nah, perhatikan posisi jari untuk mendapatkan nada-nada tertentu. Nah, untuk recorder sendiri anak-anak yang cerdas harus dipegang dengan dua tangan. Nah, lalu lubangnya itu harus ditutup dengan kedua tangan kita. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada petunjuknya ya, petunjuk cara memainkannya. Jadi di sini ada tangan kiri dan tangan kanan. Nah, untuk lubang yang pertama ditutup dengan jari telunjuk ya, untuk tangan kiri ya. Kemudian untuk lubang kedua itu ditutup dengan jari tengah. Kemudian untuk lubang ketiga ditutup dengan jari manis. Nah, sedangkan ibu jari itu menutup lubang di bagian belakang. Nah, untuk tangan kanan pada lubang keempat itu ditutup dengan jari telunjuk. Nah, kemudian lubang kelima itu ditutup dengan jari tengah. Lubang keenam ditutup dengan jari manis. Kemudian lubang ketujuh ditutup dengan jari kelingking. Anak-anak yang cerdas, alat musik yang kedua yaitu pianika. Nah, pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianika. Nah, anak-anak yang cerdas, pada pianika ini terdapat dua tuts ya, yaitu tuts hitam dan tuts putih.
Nah, berikut nada-nada yang ada dalam pianika. Nah, jadi di sini tutsnya ada dua, ada tuts hitam dan putih. Jadi tuts hitam itu misalnya nadanya itu fis, gis, ais, dan seterusnya. Sedangkan pada tuts putih itu nadanya F, G, A, B, C, dan seterusnya. Anak-anak yang cerdas, siapkan alat musik pianika atau seruling kalian, lalu mainkan tangga nada berikut ini. Nah, jadi di sini ada 3 tangga nada ya, anak-anak yang cerdas. Nah, misalnya tangga nada yang pertama. Nah, di sini nada do itu diawali dengan C. Nah, berarti nada do itu awalnya di C. Nah, kemudian tangga nada yang kedua itu nada do-nya diawali dengan G. Kemudian tangga nada yang ketiga itu nada do-nya diawali dengan F. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan tuts pianika yang kalian mainkan. Seperti itu ya, anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas, mainkanlah melodi lagu berikut menggunakan recorder atau pianika dengan tangga nada yang sesuai. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi di sini ada lagu yang berjudul Air Sumber Kehidupan yang diciptakan oleh Yanti. Nah, jadi kalian bisa mencobanya ya. Selamat mencoba. Anak-anak yang cerdas, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Pak Ridwan sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Jika ada tutur kata Pak Ridwan yang kurang berkenan, Pak Ridwan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.